Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita dengan keseriusan mencari ilmu ini pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan beliau kalau kita tidak pernah mengkaji bagaimana sirah Rasulullah SAW, bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW, termasuk di bulan Ramadan. Orang yang memasuki Ramadan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ini juga problem. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan, yang emoh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man aba? Ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ini merupakan momentum yang luar biasa bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan sebelum memasuki Ramadan atau di malam pertama bulan Ramadan, berarti kalau besok mungkin malam apa? Malam Sabtu ya? Udah pasti? Oh insya Allah ya. Ya kalau pakai ru'yah global insya Allah ya. Ya kenapa? Karena kalau pakai ru'yah global kan berarti satu tempat yang sudah melihat maka mewakili tempat-tempat lainnya. Artinya misalkan kalau di Merauke belum kelihatan tapi di Maroko kelihatan, maka Merauke harus mengikuti Maroko. Solo nggak kelihatan tapi di Oslo sudah kelihatan, maka Solo harus mengikuti Oslo ya. Gitulah gambarnya jemaah sekalian ya. Kalau seandainya itu namanya ru'yah global ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya beliau berdiri di hadapan para sahabat sambil kemudian beliau bersabda begini, ayuhan nas, wahai manusia, kata beliau, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Padahal para sahabat tahu ini Ramadan. Kenapa beliau beritahu? Berarti ada sesuatu yang lebih daripada Ramadan. Ibarat ibu-ibu yang kemarin gerak jalan mungkin ya, atau jalan sehat. Ini ibu wakil wali kota, wis ngerti foto di mana-mana sebelum kemarin ya. Tapi apa? Mungkin memberikan semacam apresiasi atau apalah ya. Sama Rasul juga mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena betul-betul dilipat gandakan semua aktivitas ibadah kita. Sebagaimana dosa pun dilipat gandakan. Jadi jangan dikira yang dilipat gandakan cuma pahalanya saja, dosa juga dilipat gandakan. Kenapa demikian? Karena maksiat yang dilakukan di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya dilipat gandakan. Orang yang mencuri fasilitas masjid dengan orang yang mencuri
fasilitas di karaoke beda ya, ya. Beda apa namanya? Beda dosanya, walaupun mungkin harganya harganya sama. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, satu Syahrul Mubarak. Yang kedua ya. Tiga, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Para ulama mengatakan singkatnya orang yang diwajibkan berpuasa kalau dia memenuhi 7 syarat. Yang pertama muslim atau muslimah. Yang kedua aqil. Balik, orangnya balik. Berarti kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan haid. Kemudian selanjutnya aqil, orangnya berakal. Artinya orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau ada orang gila, ya maka tidak wajib puasa dan tidak perlu qadha serta tidak perlu fidyah. Karena memang udah gila, ya. Kecuali kalau gila harta atau gila wanita itu masih wajib, ya. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini orang gila. Makanya ibu-ibu kalau lihat seorang muslim udah punya anak kok nggak puasa, laki-lakinya kemungkinan besar gila, ya. Baik, logikanya begitu, ya. Kemudian yang keempat, dia mukim, artinya dia tidak sedang bepergian. Dia tinggal di kampungnya, bukan seorang musafir. Kalau dia musafir, para ulama membagi 3 jenis safar. Satu, safarnya berat. Misalkan contoh pada zaman dulu Rasulullah pergi berjihad menaklukkan Makkah, itu pas Ramadan. Ya, Anda bayangkan Ramadan dari kota Madinah dengan jarak tempuh kurang lebih 470 sekian kilo atau mungkin hampir 500 km, ya. Jalan, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Ibu-ibu, seenak-enaknya naik unta, lebih enak naik Avanza, Bu. Apalagi Velfire, ya, apalagi Alphard, ya. Nggak ada AC-nya, ya. Anda bayangkan, udah begitu mereka harus membawa pakaian perang. Ya, namanya helm perang itu dari besi. Kalau kena sinar matahari panas luar biasa. Demikian juga baju rompi perang, jamaah sekalian. Nah, di saat perjalanan dan saat itu para sahabat puasa dan mereka betul-betul capek, letih, sampai jangankan angkat pedang, angkat kakinya udah nggak kuat. Ya, saking lemasnya di siang hari. Kemudian ada salah bagian sahabat bilang, "Ya Rasulullah, coba tengok ke belakang ya Rasul." Dilihat oleh Nabi, sahabat-sahabatmu tidak kuat ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, aftiru, berbukalah karena kalian lemah. Saya tidak perlu berbuka karena Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepadaku." Karena memang Nabi itu diberi kekuatan 2 kali lipat daripada manusia biasa. Tapi kalau sakit, rasa sakitnya 2 kali lipat juga, jamaah sekalian. Pripun, jenengan mau gitu? Oh ya, baik. Aku yang jelas itu khusus Nabi, ya, kita enggak, ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat tidak mau karena Nabi melihat, karena mereka melihat Nabi Muhammad masih puasa. Akhirnya Rasul mengatakan, ada di antara kalian yang bawa air minum? Ada ya Rasulullah, sini, bawa ke sini, ya. Ini siang hari Ramadan, jamaah sekalian. Beliau pun membuka air minumnya, kemudian beliau minum. Ya, tentu enggak baca Allahumma kala sumtu, ya, karena siang hari, ya. Ya, beliau minum bismillahirrahmanirrahim. Apabila beliau lihat, aku sudah minum, minumlah kalian. Semua sahabat minum, ada beberapa yang tidak mau minum. Diberi kabar kepada Rasul bahwa ada sahabat yang tidak mau minum. Jawaban Nabi, suruh minum, kalau tidak mereka telah bermaksiat kepadaku. Kenapa? Berat soalnya. Karena ini mau perang. Nah, safar seperti ini wajib buka puasa. Kalau hari ini kayaknya susah deh, nggak ada, ya. Kecuali kalau safar diada-adakan, contoh naki gunung Sumbing siang hari, ya itu berproblem, ya. Baik jemaah sekalian, kemudian yang kedua ada safar sedang. Safar sedang ini seperti ibu-ibu naik motoran sama suaminya kemana? Misalkan ke daerah mana ya? Yang panas-panas daerah mana, Bu? Madiun dekat mah, Surabaya. Naik motor Surabaya, atau mungkin kalau di ke barat berarti ke Purwokerto misalkan, ya. Naik motor berangkat jam 7 pagi sampai Klaten macet, ya, jalan terus sampai Prambanan merangkak, ya.
Saya biasanya hafal karena sering pulang pergi ya. Kemudian jamaah sekalian, baru sampai di keluar kota Jogja, udah jam-jam 11, panasnya luar biasa, sengak betul ya rasanya di leher ya. Kemudian Anda sholat duhur, lanjutkan perjalanan sepanjang jalan ya dari Jogja sampai sekitar terutama daerah mana itu? Ya sebelum yang ada stasiun itu apa namanya? Ya enggak yang Purwokerto sana tuh, Purworejo ya. Ya sepanjang jalan Purworejo jamaah sekalian, Anda lihat apa? Kiri kanan itu ada es. Sana apa? Es dawet sana tuh Bu ya. Spesialis dawet ya. Wah, warna-warninya luar biasa, tambah sengak itu ya. Nah, itu Anda safarnya safar sedang. Boleh buka, boleh tidak. Ya, baik. Yang kedua ada safar ringan. Safar ringan ini misalkan walaupun jaraknya jauh. Contoh, misalkan saya dapat izin tambang emas, nggak usah nikel ya. Ya, dari Pak Wowo misalkan ya. Saya ini sudah tanda tangan, tinggal teken kontrak dengan rival saya, dengan mitra saya misalkan dari Jepang. Janji ketemuannya di Suta, Bandara Soekarno-Hatta. Saya dari rumah naik Alphard, ini bayangkan udah kaya sih gitu ya. Naik Alphard ya. Kemudian naik Garudanya kelas bisnis ya. Jadi tinggal ditidurin, tangi-tangi udah sampai Bandara Suta misalkan ya. Nah, begitu sampai di sana ngobrol sebentar ya sama klien saya, tanda tangan, sampai sana jam 10 saya balik. Ya sampai Solo jam 12 misalkan. Itu safar seringan banget. Ya, itu lebih berat daripada ibu-ibu naik motoran ke Boyolali ya. Ya. Nah, ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau safar ringan seperti ini para ulama mengatakan masih wajib puasa. Dipahami ya? Baik, mukim tadi berapa? Ya, syarat yang keberapa tadi? 4. 5. Sohih. Apa artinya sohih? Sehat. Kalau orang sakit sama, tidak wajib puasa kecuali sakit jiwa, maksudnya sakit hati. Kalau sakit hati obatnya puasa Bu ya. Nah sakit fisik yang dimaksud di sini ya, bukan sakit yang sifatnya psikologis ya. Sakit fisik para ulama pun mengkategorikannya ada 3 ya, sama dengan safar. Satu sakit berat. Kalau seandainya dokter mengatakan ibu ini kalau nggak konsumsi obat sebanyak 4 kali dalam sehari, yaitu pagi jam 11, jam 3 sama jam sekian misalkan, nanti nyawa terancam atau bagaimana, maka pada saat itu dia punya kewajiban untuk berbuka puasa qadha di hari lain. Yang kedua, sakitnya sakit sedang juga, mirip dengan safar. Sakit sedang itu apa contohnya? Misalkan apa Bu? Demam ya, sosok enak, atau mah misalkan ya, sosok orang penak tapi sosok enak misalkan. Nah model-model seperti ini ada 2 pilihan, lanjut atau qadha di hari lain. Baik, yang kedua sakit ringan banget, contohnya apa? Flu sedikit ya, pilek, kemudian ya kayak kutuan, panuan, kadasan itu ya. Itu tetap wajib puasa ibu-ibu sekalian ya. Tidak boleh kemudian saya buka puasa karena kenapa? Saya sakit apa? Sakit hati saya gitu. Nggak bisa. Ya, harus dilaksanakan puasanya. Nah, kalau sakitnya itu menahun seperti mbah-mbah usia 90 tahun, secara logika dan medis tidak mungkin untuk sembuh, maka dia itu difidyahkan ya, difidyahkan. Nah, kalau seandainya orang tersebut adalah orang sakit ya, bukan lagi sakit ya, mungkin pikun, udah nggak bisa lagi membedakan antara coklat sama kotorannya. Kemudian mungkin air kencingnya buat main-main kayak anak kecil tuh ya. Saya punya anak usianya 1,5 tahun. Jadi kalau pipis tuh di kamar mandi, misalnya kalau mau mandi tuh, kalau kita nggak lihat ya udah gitu nih ya. Nanti
ciduk masukkan ke dalam kolah lagi kan bahaya ya. Nah kalau seandainya ada orang tua yang sudah pikun seperti itu dan kita berlindung dari kepikunan seperti ini, nah jemaah sekalian, dia tidak perlu dikodokkan dan tidak perlu difidyahkan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Enggak berakal, akalnya sudah hilang. Karena syarat untuk ada kewajiban itu akal ya. Baik jemaah sekalian, kemudian yang keenam. Yang keenam adalah bersih dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Wajib qadha, enggak perlu saya bicarakan. Kemudian yang ketujuh adalah istitoah, mampu. Ada orang yang memenuhi 6 syarat tadi, tapi dia enggak mampu. Contohnya siapa? Wanita yang lagi hamil atau menyusui. Dia enggak haid, dia enggak nifas, dia akil balik, mukim sehat, cuma enggak mampu. Nah memang para ulama ada perbedaan, tapi pendapat yang paling rojih yang saya kaji dan saya baca, mungkin tanya ustadz lain juga sama dengan saya, adalah qadha, tidak bisa diganti dengan fidyah ya. Nah, tapi ada kiai yang mengatakan boleh, ya ada sih ustadz yang mengatakan ulama mengatakan boleh diganti dengan fidyah. Ya monggo ya, nyaman-nyamannya seperti apa. Kalau saya melihat pendapat-pendapat yang ada, kebolehan fidyah itu sudah dihapus dalam syariat, kemudian diganti dengan qadha. Enggak usah, saya enggak kuat, mending fidyah aja, ya monggo, itu pilihan jenengan ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, contoh lain lagi adalah apa? Misalkan orang yang profesinya nelayan dan tiap hari dia harus pergi, bukan tiap hari ya, di hari-hari tertentu dia harus nelayan. Kenapa? Kalau tidak keluarga yang terlantar. Dia harus kerja, nggak punya tabungan, hutang menumpuk. Gara-gara apa? Gara-gara SPP semakin naik. Ya, kemudian gara-gara makan siang gratis akhirnya banyak subsidi dipangkas misalkan ya. Misalkan loh ya. Kita iya loh Pak Bu ya. Ya. Realita ini. Nah dia harus pergi nelayan, sementara dia punya kapal hanya sampan, bukan kapal besar, sampan yang mungkin kalau ada ombak 2 meter aja terpelanting kiri kanan, apalagi kalau sampai mungkin 3 meter ombaknya ya. Nah mungkin perutnya digoncang. Ibu-ibu pernah naik perahu yang sekecil gitu? Ngeri ibu ya, itu perut itu bisa kayak dikuras betul ya. Nah jamaah sekalian, bagaimana? Maka kalau dia betul-betul nggak tahan, boleh dia itu untuk berbuka puasa, karena dia nggak mampu qadha di hari-hari yang lain. Baik jemaah sekalian, sudah 2 tadi kata Nabi, 3 ya, syahrul Ramadan mubarak, Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Yang ketiga kata Rasulullah, yang keempat kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hakiki, memang langit punya pintu dan dibuka. Pintu langit kayak apa Ustadz? Saya nggak tahu, belum ada yang mendokumentasikannya. Yang jelas ada. Kapan kita tahu? Nanti kalau arwah kita sudah berpisah dengan raga kita menuju ilin, nanti dibukakan pintu-pintu langit. Ya, kalau ibu-ibu ada yang ingin segera membuktikan, monggo, kalau saya belum. Jadi jemaah sekalian, yang jelas ada pintu-pintu langit itu ya. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, tuftahu fi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Para ulama mengatakan doa-doa itu cepat nembus ke langit sana, nembus ke arsy sana, karena pintunya dibuka. Monggo disiapkan doa-doa terbaik. Kemudian yang kelima, Rasul mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dibuka, pintu surga itu ada pintunya, dibuka. Berarti surga udah diciptakan. Ya kalau menurut hadis ini berarti sudah diciptakan. Siapa yang menghuninya? Ya para pramugari, para bidadari mau saya ya. Para bidadari yang menghuninya ya. Letaknya di mana? Embuh saya nggak ngerti letaknya di mana ya. Yang jelas ada di alam lain jemaah sekalian. Nah, dibukakan pintu-pintunya, bahkan riwayat lain para bidadari surga berhias sambil bersenandung sangat merdu. Andaikan didengar oleh orang-orang di dunia ini, mereka akan menikmatinya luar biasa sampai lupa makan, lupa minum ya. Masya Allah. Dan di antara senandung bidadari surga adalah apa? Kalau dia punya calon suami yang di dunia, maka dia mengatakan kepada istri-istrinya, cuma nggak didengar sama istri-istrinya, jangan sakiti suamiku. Makanya ibu-ibu jangan sakiti ya, itu suami orang ya. Ya. Baik
Ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ya maksudnya Anda akan berbagi di surga nanti ya. Ustaz nggak cemburu. Cemburu itu karakter duniawi. Di surga nanti tidak ada cemburu. Ya, bisa jadi suami Anda itu sudah punya calonnya di surga nanti ada ya. Ya, Ustaz, saya cemburu. Nggak, Anda akan menjadi wanita surga yang paling hormat, paling mulia dan ratunya mereka. Ya walaupun ratu, ya jangan pakai logika dunia. Kalau pakai logika dan nalar dunia ini nggak nyambung urusan akhirat. Betul-betul nggak nyambung. Ya, rasa cemburu nggak bisa. Bidadari surga apa? Orang yang mati syahid itu kata Rasul dinikahkan dengan 72 bidadari. Itu belum istrinya di dunia. 72 bidadari itu belum bonusnya. Karena masih ada bonusnya. Kalau ibu pakai logika, wah nanti cemburu, itu nggak kelakon, susah mengimani hadis-hadis seperti nanti ya. Nah gimana? Ya sekali lagi ini rasa akhirat beda dengan rasa dunia. Makanya ibu-ibu kalau ingin jadi bidadari surga, terbiasalah mulai legowo dan berbagi rizki ya, berbagi harta maksud saya ya di akhirat nanti ya. Baik, kita kok kaget banget sih berbagi gimana nih Ustaz ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Terus tuftahu fi abwabul jannah walam yughlaqu fihi babun. Pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup kata Rasul. Itu para ulama juga memaknai adalah apa? Pintu-pintu surga dibukakan di dunia. Apa itu? Di surga nanti ada pintu namanya barom biwalidayh, berbakti sama kedua orang tua. Maka Ramadan waktu yang paling tepat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kepada suami juga demikian. Ya, kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah Nabi ketika Ramadan tuh bukan berarti egois melalaikan hak-hak suami istri, enggak. Ya, beliau juga masih kerja, beliau juga masih memperhatikan istri-istri beliau. Ya, bahkan para sahabat Nabi juga ya kadang mereka pergi berdagang karena bagaimanapun keluarga mereka butuh makan. Maklum dulu belum ada gaji PNS jemaah sekalian. Apalagi gaji ke-13 belum ada, apalagi THR belum ada ya. Jadi mereka mengusahakan sendiri. Nah, kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi bersama dengan keluarganya bahkan di luar 10 hari akhir Ramadan, Nabi ya tidurnya di rumah. Tidur di rumah, membangunkan istri-istri beliau untuk sahur. Kadang beliau mengadakan majelis taklim di rumah beliau bersama istri-istrinya. Cuma majelis taklimnya tentu nggak seramai sekarang ya. Ya semacam ngobrol lah ya. Kadang Aisyah nanya, ya Rasulullah, kata Anda Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Doa apa yang paling tepat? Rasul mengatakan, perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sang istri siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan ternyata Nabi ya taklim juga jamaah sekalian. Ramadan bukan berarti libur terus, kecuali libur dalam makna mengurangi aktivitas taklim iya. Baik jamaah sekalian. Nah, sementara kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau memang fokus ibadah kepada Allah, tapi tetap memperhatikan istri-istri beliau. Contoh disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal laila kullah, beliau menghidupkan malamnya semalam suntuk, gak tidur sama sekali. Ini Rasulullah. Ya, di malam hari 10 akhir bulan Ramadan. Nanti jam-jam 3 atau setengah 3 beliau mengetuk pintu-pintu rumah istri beliau karena beliau itikaf, jadi nggak bisa masuk. Loh kok ke rumah Ustaz? Karena rumah istri Nabi ya samping masjid dan bahkan bagian dari masjid. Beliau ketuk pintu-pintu rumah istrinya. Aisyah, ndang tangi Aisyah. Loh kok pakai bahasa Jawa Ustaz? Ya saya terjemahkan, bukan berarti Rasul pakai bahasa Jawa ya. Hafsah, ayo bangun. Kayak mulai misalkan. Hafsah, ojo senden, ntar ngantuk ya. Misalkan ya. Terus satu persatu. Jadi beliau bangunkan istri-istri beliau, tetap peduli. Bahkan ketika istri beliau itu ingin itikaf, silakan. Akhirnya Ibunda Aisyah
membuat tenda di samping tenda Nabi Muhammad SAW. Kenapa buat tenda di masjid? Karena dulu masjidnya itu pasir, ya, kemudian kiri kanannya angin kencang, jadi belum sebagus masjidnya sekarang. Maka pada zaman dulu kalau ingin tidur di masjid, apalagi perempuan, harus buat tenda sendiri, dibuatkan tenda aja mas kalian, sehingga kalau ada debu-debu atau angin nggak masuk ya, bisa nyaman. Ya, jadi di sini ibu-ibu juga kalau pergi itikaf, boleh Ustaz bawa spring bed, boleh. Asalkan muat. Ya. Baik, silakan, ya nggak masalah ya. Kalau masjidnya gede ya. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi boleh. Ya, walaupun demikian Rasul tetap melakukan nahi mungkar, mengingatkan kemungkaran-kemungkaran kalau terjadi pada istri-istri beliau. Tetap ada komunikasi dengan keluarga. Ya, padahal dulu belum ada HP, belum ada video call ya. Tetap beliau sapa istri-istri beliau. Sebagai sebuah contoh kata Ibunda Aisyah, Rasul itu kadang karena di Masjid Nabawi dulu tidak ada WC, tidak ada toilet, kadang beliau masuk ke rumah Aisyah atau rumah salah seorang istrinya, mandi di sana, ya cuma ya mandi aja, mandi BAB udah keluar. Jadi enggak kemudian pelukan sama istri kemudian ngobrol, enggak, karena itu membatalkan itikaf. Ya, hanya mandi saja karena memang di masjid tidak tersedia kamar mandi. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau BAB di luar ya tentunya ya, karena dulu belum ada WC. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kadang karena rambut beliau panjang, beliau di masjid, beliau jorokkan kepalanya di jendela atau di pintu Aisyah, nanti Aisyah yang nyisir rambutnya. Ya, kadang dikepang oleh Bunda Aisyah ya. Nah, setelah itu udah beliau masuk lagi tendanya, fokus lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau mengingatkan istri-istrinya dengan keras karena mereka bersaing. Jadi ceritanya suatu waktu di Ramadan keberapa begitu, Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah saya itu buat tenda di sini?" "Oh, boleh, dibuatkan tenda untuk itikaf." Keluar lagi istri yang lain, "Ini tenda siapa?" "Aisyah, itu tenda Nabi." "Oh, kalau begitu tak buat juga." Dibuat. Oh, keluar lagi. "Oh, itu buat lagi." Jadi begitu Rasulullah bangun subuh hari menjelang sahur, beliau dongakkan kepala, kaget, banyak banget tenda-tenda gitu ya. Ya, ini tenda-tenda siapa kata Rasul? Akhirnya para sahabat yang juga itikaf, "Ya Rasulullah, nisauk." Itu tenda-tenda istri-istrimu ya Rasul. Oh, akhirnya beliau, "Ya ashabal hujurat, wahai mereka yang punya tenda, apakah kalian riya dengan berbuat baik? Yuk, tenda-tendanya nih diambil semuanya." Akhirnya semua kukut semua tenda-tendanya, semua dikukut tenda-tendanya. Rasul pun gak jadi itikaf. Kenapa? Wes, pokoknya yang penting kalian damai kata Rasul. Masya Allah, memang urusan keluarga itu harus prioritas ya. Artinya begini jemaah sekalian, terkadang seorang muslim itu harus mengorbankan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah kalau keluarga betul-betul membutuhkan. Loh, kalau anaknya 5, yang paling besar kelas 6 SD, di rumah nggak ada pembantu, rewel-rewel, demam. Loh, suami ke itikaf itu ya kebangetan itu ya. Istrinya sampai nggak tidur ya, nahan pipis aja susah gitu ya. Mau mau gerak aja susah misalkan ya. Ini kebangetan. Kenapa? Ibadah. Enggak, ibadahmu itu ya. Ibadahmu itu. Termasuk ibu-ibu kalau punya anak kecil yang mungkin harus diperhatikan dan sebagainya, enggak itikaf enggak masalah. Karena apa? Karena yang wajib itu adalah mendidik mereka. Mereka masih perlu sekolah. Maka saya sangat setuju kalau seandainya 10 akhir bulan Ramadan tuh libur total ya, kantor-kantor ya libur, biar ibu-ibu juga ya sama suaminya itikaf gitu ya. Soalnya kalau saya ada suami walaupun anak-anak udah besar ya, tapi ibu kan nggak los juga mau itikaf di masjid ya. Paling ya sampai jam 10 atau jam setengah 11, setelah itu kemudian pulang ya. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu Rasulullah SAW ya, beliau tetap mengajak istri-istrinya beribadah ya. Pintu-pintu surga dibuka dalam makna amal soleh betul-betul dibuka. Di surga nanti ada pintu bernama pintu sedekah, masuklah orang-orang yang pandai bersedekah. Ada pintu jihad, orang jihad masuk di situ. Ada pintu
Sholat, ahli sholat masuk di situ. Nah di Ramadan semua pintu-pintu tadi terbuka lebar-lebar. Ya sholat, ya puasa, ya sedekah dan lain sebagainya. Ya silakan. Nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, yang berapa nih? 5 mungkin ya. Yang keenam, Rasul mengatakan tuglaku fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka dikunci rapat-rapat. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, setan-setan dibelenggu. Memang betul-betul dibelenggu. Walaupun riwayat lain mengatakan yang dibelenggu setan nakal ya. Tapi semua setan tuh nakal tuh ya. Jadi sekali lagi sekalian dibelenggu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz di bulan Ramadan kok masih ada yang suka bermaksiat Ustadz? Katanya setan dibelenggu. Satu, orang itu bermaksiat bukan sekedar karena setan, tapi karena nafsunya sudah kesetanan gitu ya. Maksudnya sudah dididik sama setan ya. Jadi tanpa setan dibiarkan pun ya udah kayak gitu ya maksudnya ya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, kan dia dibelenggu, mulutnya tidak dibungkam. Jadi ya masih suka niriakin, masih suka bisik-bisikin. Cuma nggak sebebas di luar Ramadan. Jadi begitu maksudnya ya. Baik, kemudian Rasul mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin. Allah memiliki sebagian hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka tiap malam dan tiap siang. Artinya tiap malam pertama berapa majelis taklim DSKS yang dibebaskan. Malam siang kedua berapa orang, malam 2 berapa orang, hari ketiga berapa orang, malam yang ketiga berapa orang. Kalau puasanya 60 hari berarti total waktu kesempatannya berapa kali? Total untuk kesempatan untuk mendapatkan dibebaskan dari neraka berapa kali? Berapa kesempatan maksudnya? Kalau puasanya 30 hari 60, karena 30 malam 30 siang. Makanya Jibril itu pernah mendoakan kecelakaan orang yang Ramadannya dia masuki, Ramadan berlalu, dosa-dosa tidak diampuni dan diaminin oleh Rasulullah SAW. Amin kata Rasul. Kenapa demikian? Karena wis kebangetan, 60 kali gagal itu kebangetan. Prabowo saja gagalnya cuma 2 kali gitu. Satu dengan Mega, yang kedua sama Sandiaga Uno, akhirnya harus pegang Gibran. Mas, enggak ada kaitannya. Jadi mau saya jemaah sekalian ya, kalau orang gagal 60 kali itu kebangetan. Kalau gagal 2, 3, 4 kali wajar lah. Tapi kalau 60 kali gagal, atau taruhlah puasanya 59, 58 kali dia gagal, kebangetan, nggak ada niatan betul orang seperti ini. Makanya jamaah sekalian, Jibril mendoakan kecelakaan. Kenapa? Pagi ada kesempatan, siang ada, malam ada. Kalau capek malam hari, siangnya ada. Kalau siang hari memang betul-betul banyak aktivitasnya, malam masih. Itu kesempatan dibebaskan dari neraka. Ya monggo, ibu-ibu, terutama ibu-ibu saya yang sudah senior, saya nggak tahu ya, dan kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir baik kita apa tidak. Kita nggak tahu. Apalagi umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Jadi ibu-ibu sekarang usia 59 tahun, kalau pakai standar minimal, Anda tinggal setahun hidupnya. Betul ya? Betul. Loh kalau usianya sekarang sudah 68 tahun Ustaz, berarti kemungkinan tinggal 2 tahun ya. Udah jangan terlalu bangga-bangga dengan usia ya. Baik masyarakat muslimin, jadi sekali lagi ini yang perlu disampaikan ya. Mari kita upayakan betul dan maksimalkan betul. Berpikir amal yang betul-betul jariah dan paling banyak manfaatnya. Karena kesempatan hidup kita dan kesempatan kita itu sedikit. Harta kita juga sedikit, waktu kita juga sedikit, maka berpikirlah amalan yang paling bermanfaat dan paling jariah ya, sehingga pahalanya berlipat ganda. Baik masyarakat muslimin. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala di Ramadan memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan ya. 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian.
Kalau kita nggak usah banyak-banyak, dapat 10 aja Lailatul Qadar, berarti usia kita dilipat gandakan menjadi berapa? 84 tahunan atau 85 tahun, 850 tahunan. Berapa? 850 tahun. Kalau Anda itu adalah usia meninggalnya di usia 70, berarti berapa? 950 tambah 70 berapa? 1020, 1020, melebihi umurnya Nabi Nuh. Masya Allah. Bisa loh jamaah sekalian. Ini tanda cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat, cuma saya belum mengecek doif apa tidak, ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa di langit kelima, di saat beliau Isra dan Mi'raj, itu Nabi Musa nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis wahai Musa? Musa mengatakan, aku iri dengan umatmu wahai Muhammad. Umatmu itu paling akhir datangnya, tapi surga yang pertama kali memasukinya siapa? Umatmu. Umatmu itu pendek umurnya, lemah fisiknya, tapi 2/3 penghuni surga dari siapa? Dari umatmu. Masya Allah. Kenapa demikian? Allah kasih bonus kita ini. 5 kali dalam sehari sholat kita sama dengan 50 kali zamannya Bani Israel. Luar biasa kan Bu ya? Tadi umur Bani Israel ada yang 250 tahun, 300 tahun, umurnya ada yang 270 tahun. Panjang banget umurnya. Tapi kita pendek, namun apa? Diberi apa? Kelipatan pahala yang luar biasa. Lailatul Qadar, lipatannya 83 tahun. Dapat 850 tahun. Masya Allah. Maka Rasul melanjutkan sabdanya, man hurima khairuha faqad hurima. Orang yang tidak serius mencari Lailatul Qadar, maka dia diharamkan selama-lamanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau bulan besok kita nggak serius, nanti bulan tahun depan juga nggak serius. Ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini beberapa informasi Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan datang. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya pesan berikutnya dari ulama salaf ketika Ramadan tiba, jamaah sekalian, cobalah kita lihat Nabi itu menghabiskan waktunya 24 jam di bulan Ramadan itu seperti apa? Saya berikan gambaran ya. Yang pertama, Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya bagaimana interaksi beliau 24 jam bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya apa? 1, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang antusias untuk taraweh. Ya, taraweh. Cuma Nabi memang pernah tarawehnya cuma 2 hari, maksudnya 2 malam berjamaah. Malam ketiga beliau seingat saya begini, 3 kali deh. Malam pertama pada Isya, kemudian malam kedua tengah malam, malam ketiga saat itu ya jam-jam 2 atau jam-jam setengah 3. Malam keempat beliau nggak keluar. Manusia sudah nunggu beliau sampai menjelang sahur. Akhirnya para sahabat bubar sahur di rumah mereka masing-masing. Nah, makanya pada zaman Khalifah Abu Bakar tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Namun pada zaman Khalifah Umar baru diadakan tarawih berjamaah. Sebagian orang-orang Syiah, saya pernah lihat orang-orang Syiah di Solo ini bilang begini, disebarkan dulu. Siapa yang mau mengikuti Kanjeng Nabi, sholat tarawihnya di rumah. Yang mau mengikuti sunnahnya Umar, ya sholat tarawihnya berjamaah. Jadi seakan-akan Umar sama Nabi itu berseberangan, dibentur-benturkan. Padahal Nabi itu tidak melaksanakan tarawih hari ketiga sampai hari keempat sampai hari terakhir. Kenapa? Beliau khawatir menjadi wajib, dan itu berat bagi umat beliau. Karena segala sesuatu yang Nabi menjadikannya biasa, wajib. Nah, oleh Umar, setelah Rasulullah wafat, Umar melihat, karena Umar itu sahabat yang sangat cerdas, kekhawatiran Nabi itu sudah tidak ada lagi.
Karena kalaupun dikerjakan oleh Umar berjamaah rutin bersama para sahabat, tidak akan merubah yang sunnah menjadi wajib. Maka Umar melaksanakannya, dan semua sahabat ijma sepakat boleh. Dan ijma'nya para sahabat itu pasti benar. Ya, ijma'nya para sahabat. Nah, ini aja mas kalian, kalau ijma'nya anggota kementerian saya nggak tahu ya, bisa salah bisa benar. Tapi kalau ijma'nya para sahabat pasti benar. Rasul yang mengatakan, walan yajtami ummati ala dolalatin, Allah menjamin umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi ini seringkali kita dibentur-benturkan. Nah, baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada zaman Rasul kata Ibunda Aisyah, tarawihnya 11 rakaat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sok-sok 11 ya sok-sok 13. Pada zaman Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat disebutkan beliau pernah sampai 23. Makanya berapa rakaat? Yang penting khusyuk. Ya, mau 11 ya khusyuk alhamdulillah, 23 khusyuk ya alhamdulillah. 11 tapi pinginnya segera rampung biar ndang jalan-jalan misalkan ya, ini problem. Kalau zaman dulu antara yang 11 rakaat di masjid A, 23 rakaat di masjid B, rampungnya sama. Karena yang 11 rakaat bacaannya panjang, yang 23 bacaannya sedang-sedang saja. Jadi rampungnya itu sama, pada zaman dulu tuh begitu. Sekarang, lihat tarawih di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget. Allah ber sampai Assalamualaikum. 23 rakaat tidak sampai 15 menit. Saya pernah nanya orang-orang yang mantan udah tobat. Saya pernah ketemu orang di Jawa Timur. Dia bilang begini, Ustadz, saya alumni taraweh super cepat nih. Saya tanya gimana sih Pak logikanya, kok sampai seperti itu, logikanya bagaimana? Dia bilang, Ustadz, kiai saya dulu bilang begini, taraweh itu harus cepat seperti kipas angin. Maksudnya bagaimana? Kalau kipas cepat Ustadz, itu nyamuk nggak berani mendekat. Kenapa? Kehantam sama angin. Jadi kalau taraweh cepat Ustadz, setan itu nggak sempat goda. Jadi saat Allahu Akbar lagi baca Al-Fatihah mau goda, tapi tak suruh ingat apa, wes ruku, udah pikir kira-kira ruku ini mau tak goda, wes itidal mau saya goda, udah salam gitu ya maksudnya. Jadi setan itu apa bahasa Jawanya, kecele ya. Jadi nggak sempat mikir, udah wes rampung red ya. Saya bilang iya Pak, sesama setan nggak perlu. Baik ya mas kalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya. Yang penting seperti itu. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang jelas itu tidak sah karena ruku, salah satu rukun dari salat adalah tumaninah ya. Baik masyarakat muslimin, saya kira ini beberapa gambaran ya. Jadi Nabi taraweh, setelah taraweh bagaimana? Rasul sahur. Sahur itu Nabi senang sahur pakai tamar. Kurma. Kalau tidak ada kurma, ya seadanya bahkan cuma air putih. Lah kalau kita bagaimana? Karena kita ini orang Indonesia, kalau belum nasi belum makan. Ya udah disinergikan, ya digabungkan. Ya di situ ada kurma, 3 biji kita makan, baru kemudian makan nasi. Itu supaya melaksanakan sunnah. Ya sunnah taraweh adalah diakhirkan. Yang ketiga, taraweh itu kenapa? Kok taraweh? Sahur ya, diakhirkan. Dan sahur itu diakhirkan tujuannya 2. 1 mendapatkan keberkahan, yang kedua untuk berbeda dengan ahlul kitab. Karena orang Yahudi dan Nasrani kalau puasa tidak sahur. Terus siang harinya bagaimana? Siang harinya kadang beliau aktivitas biasa ya kadang beliau ke pasar, ke kebun. Nabi Muhammad SAW maksudnya melihat kebun-kebun ya. Kemudian atau kadang beliau ke padang rumput. Jadi aktivitas juga Nabi. Iya, ngapain ke padang rumput? Lihat kambing-kambing beliau yang diternakan lah. Ya, kemudian kadang beliau juga ngobrol bersama para sahabat. Enggak di rumah toh, ya. Apalagi sampai ada dalil tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dalilnya siapa itu ya? Enggak ada jamaah sekalian. Ya, beliau beraktivitas. Nah, kadang beliau siwak juga. Jadi sekali lagi, siwak di bulan Ramadan itu sunnah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau di luar bulan Ramadan kata Aisyah, Rasul itu semua disiwakin, bibirnya disiwakin, gusinya disiwakin,
lidahnya disiwakin, dinding-dindingnya disiwakin sampai dekat teka ini, sampai disebutkan ya. Itu kalau di luar bulan Ramadan, maksudnya di luar puasa. Sampai itu kenapa? Bersih banget mulut Nabi Muhammad SAW. Kita kan kadang sikat giginya cuma gigi aja, pada seharusnya ya lidahnya disikat, dindingnya disikat, semua disikat. Tapi di bulan Ramadan, kata Anas bin Malik, Rasul itu sekedarnya saja, ya sekedar aja untuk kumur, udah nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi bukan berarti nggak boleh siwak, makruh siwak, akhirnya mulutnya kadang meneror teman-temannya, ya boleh ya. Baik jamaah sekalian, nah terakhir buka puasa beliau menyunahkan dengan rutop, kurma basah. Kalau ada, bukan kurma dibasahin es ya, kurma basah kalau ada, tapi sekarang mahal kalau di Indonesia. Tapi ada, kalau pesan sama saya boleh nanti. Nggak, teman saya itu jualannya mau saya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rutop. Kalau tidak ada rutop, kata Anas bin Malik, fatumairat, beliau buka dengan tamer, kurma kering. Mau kurma kholas, mau kurma tunis, mau kurma apa silakan. Terus fa'ilam yakun, kalau nggak ada juga, maka beliau meminum beberapa teguk air putih, baru kemudian beliau sholat. Jadi beliau itu kalau buka puasa sederhana, ibu-ibu sekalian. Kita ini seringkali tarawihnya nggak nyaman, gara-gara apa? Lah buka puasanya sambalnya 9 jenis ya, kemudian belum minumnya mungkin sekitar 5 jenis ya, kemudian sayurnya ada 10 jenis ya. Jan-jan ya, saya tuh pernah ikut buka puasa di salah satu hotel mewah di Solo ini ya. Saya ngisi teman-teman ya, pengusaha dan Masya Allah itu ada apa ya, mungkin ada 10 tempat, masing-masing tempat sekian puluh menu ya. Ada Chinese, nanti ada Indonesia, Nusantara, nanti ada apa namanya Eropan, ada apa gitu nih. Itu mereka makan, habis tarawih masih makan tuh ya. Saya pikir, saya akan tarawih di situ nih ya. Awal saya, gimana cara makannya dok? Ya makan dikit-dikit aja Ustaz. Udah saya sholat, habis sholat makan sebentar, ya sambil ngobrol, kemudian sholat isya sekaligus tarawih. Habis tarawih itu ya masih pada makan semua kayaknya. Nah kalau Nabi itu ya sederhana aja mas sekalian ya. Baik, saya kira demikian apa yang sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Jadi mulai kajian boleh terlambat, tapi selesainya harus tepat waktu. Begitu ya. Ya, demikian dari saya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.